Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali dengan keadaan yang sehat walafiat tentunya. Mudah-mudahan teman-teman semua juga dalam kondisi baik-baik saja ya. Hari ini kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan alam, masih dalam tema perubahan wujud zat dan proses perubahannya. Sudah siap semuanya? Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan wujud dan sifat zat. Teman-teman tahu tidak, seorang filsuf terkenal bernama Heraklitus mengatakan bahwa satu-satunya hal yang tetap dalam kehidupan kita adalah perubahan itu sendiri. Coba teman-teman, apa ya perubahan yang konsisten terjadi dan dia tidak bisa dipungkiri oleh kita? Ada yang tahu? Ya, bertambahnya usia. Kita tidak langsung lahir ke dunia menjadi seorang dewasa, tapi ada fase-fase tertentu, di mana fase-fase itu adalah tahap-tahap perubahan teman-teman. Misalnya dari kita bayi, kemudian beranjak menjadi anak-anak, kemudian beranjak lagi menjadi remaja, dan akhirnya kita ada di fase dewasa, betul. Seperti itu. Nah, teman-teman bisa melihat kan bahwa perubahan itu memang tetap adanya, bahwa akan ada perubahan itu. Jadi perubahan itu adalah sesuatu hal yang tetap, satu-satunya hal yang tetap menurut Heraklitus, teman-teman. Bisa kita lihat ya di sini perubahan dari air menuju es padat atau dari air menjadi uap gas, kemudian air yang tetap itu terjadi karena adanya perubahan wujud benda yang disebabkan oleh naik turunnya suhu. Misalnya, air ketika dimasukkan ke dalam freezer, suhunya turun teman-teman. Jadi air yang cair itu akan bisa berubah menjadi es padat. Kemudian, jika air itu dimasukkan ke dalam teko, kemudian tekonya dididihkan, maka ada perubahan suhu. Suhu itu akan naik dan akan merubah air menjadi uap gas. Sedangkan jika air disimpan pada suhu sedang atau suhu tetap, maka ia akan tetap menjadi cair. Nah, itu perubahan wujud benda dari air, teman-teman, yang sudah kita pelajari di sesi sebelumnya tentunya. Kemudian kita juga sudah belajar ya mengenai air. Bisa menjadi es padat disebut dengan membeku. Kemudian es padat bisa kembali berubah menjadi cair disebut dengan mencair, teman-teman. Perubahan wujud benda yang kadang-kadang terjadi di lingkungan sekitar kita, tapi kita tidak menyadari adanya perubahan tersebut. Misalnya, air laut yang terevaporasi atau menguap menuju ke langit untuk nanti di langit terjadi pembekuan, pengkristalan di mana air berubah menjadi awan. Nah, awan ini adalah gumpalan kristal es, teman-teman, yang mana ketika gumpalan kristal es ini beradu antara kutub negatif dan kutub positif, ia akan memantulkan sebuah sinar listrik yang menghasilkan energi panas, kemudian menghasilkan apa? Rintik-rintik hujan, yang mana itu meleburkan es tadi menjadi air atau mencairkan es, seperti itu. Jadi perubahan wujud benda ini terjadi terus-menerus di siklus hujan tentunya yang terjadi di lingkungan kita. Atau misalnya ketika kita ingin memberikan parfum di dalam WC kita atau di dalam lemari kita menggunakan kapur barus, teman-teman. Kita simpan kapur barus di sana. Ada reaksi menyublim di sana, di mana kapur barus yang padat berubah menjadi gas atau wangi yang menyebar ke seluruh ruangan. Atau ketika kita mengeringkan atau mengeringkan pakaian saat menjemur, itu terjadi penguapan juga. Penguapan air yang ada pada pakaian sehingga pakaian itu menjadi kering karena panas dari sinar matahari tentunya. Seperti itu teman-teman. Jadi banyak sekali ya kejadian-kejadian perubahan wujud benda yang terjadi di lingkungan sekitar. Coba teman-teman kumpulkan berbagai bentuk perubahan wujud benda yang terjadi di lingkungan sekitar versi teman-teman di buku catatan. Nah, di sini ada titik leleh dan titik didih, teman-teman. Jadi di mana ada satu ukuran suhu yang bisa melelehkan suatu benda atau mencairkan suatu benda dan bisa mendidihkan suatu benda. Misalnya air bisa meleleh dalam
suhu 0 derajat Celcius misalnya. Kemudian titik didihnya ada pada 100 derajat Celcius. Kemudian kalau lilin, titik lelehnya ada di 60 derajat Celcius. Jadi air dan lilin berbeda. Kenapa? Karena air dan lilin memiliki konsentrasi yang berbeda, teman-teman. Di mana air adalah benda cair, sedangkan lilin adalah benda padat. Kemudian untuk garam. Garam kan kristal-kristal garam ya, bentuknya agak padat tapi serpihan. Namun, ia membutuhkan titik leleh yang cukup tinggi, 804 derajat Celcius. Kemudian untuk titik didihnya juga sangat tinggi, ada di 1413 derajat Celcius. Seperti itu. Jadi titik leleh dan titik didih yang terjadi pada benda-benda itu sangat berbeda, teman-teman. Jauh sekali. Di sini kita menggunakan ukuran derajat Celcius ya. Sebetulnya ada banyak ya, ada Fahrenheit, seperti itu, ada Kelvin juga, seperti itu. Tapi umumnya di Indonesia kita menggunakan derajat Celcius. Baik, sesi belajar kita kali ini sudah selesai teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dan semoga teman-teman bisa tetap semangat, sehat, kemudian tugas-tugas yang diberikan juga tuntas diselesaikan. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi precious people.